Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan materi respirasi. Minggu yang lalu ada yang menunjang yang membantu proses respirasi. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses reaksi kimia yang kompleks menggunakan oksigen. Jika zat sumber energinya glukosa, maka reaksi kimianya sederhana adalah seperti yang saya tunjuk ini. Ini bisa adalah senyawa organik. Senyawa organik kalian sudah tahu adalah suatu senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian reaksi dengan oksigen, maka dibebaskan energi seperti ini. Respirasi terbagi proses glikolisis, Daur Krebs. Sebelum masuk Daur Krebs, ada satu reaksi transisi atau dekarboksilasi oksidatif. Di sini saya tuliskan 3. Nanti dalam reaksi yang lain. Kemudian transfer elektron. Rangkaiannya satu glikolisis. Di sini sebelum Daur Krebs tadi saya sebutkan ada reaksi transisi. Prosesnya glikolisis itu adalah perubahan glukosa menjadi asam piruvat 2-NADH, 2-ATP. Nah, di sini masih senyawanya 3, belum bisa masuk ke Daur Krebs. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma. Kemudian terjadi pelepasan energi termasuk fotofosforilasi. Kemudian masuk ke Daur Krebs. Di dalam Daur Krebs terjadi elektron yang dibawa oleh NADH masuk ke rantai transfer elektron dan fosforilasi oksidatif. Baik, lebih lanjutnya, glikolisis tadi pengubahan molekul-molekul glukosa yang mempunyai 6 atom karbon menjadi asam piruvat yang mempunyai 3 atom karbon. Terjadi di dalam sitosol atau sitoplasma sel. Hasil akhir yaitu 2 molekul asam piruvat, 2 NADH, 2 ATP. Kalian sudah pada tahu NADH itu adalah sumber elektron yang berenergi tinggi. Dan ATP itu adalah singkatan dari adenosin trifosfat, energi yang paling tinggi. Prosesnya, glikolisis meliputi 9 tahap reaksi yang melibatkan enzim yang berbeda. 9 langkah glikolisis adalah glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan menggunakan 1 mol ATP dibantu oleh enzim heksokinase atau glukokinase. Saya ingatkan lagi, ada seperti ini, ingat minggu yang lalu pemberian nama enzim sesuai dengan zat yang direaksikannya ditambah dengan akhiran ase. Yang kedua, glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa dengan menggunakan 1 mol ATP dibantu oleh enzim fosfoheksoisomerase. Ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat dibantu oleh enzim fosfofruktokinase. Keempat, fruktosa 1,6-difosfat diubah menjadi 2 molekul fosfogliseraldehid atau PGAL, molekul yang memiliki 3 atom karbon dibantu oleh enzim aldolase. Kelima, PGAL diubah menjadi 1,3-difosfogliserat menghasilkan NADH dibantu oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Berikutnya 1,3-difosfogliserat diubah menjadi
3 fosfogliserat PGA masing-masing menghasilkan 1 molekul ATP dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Kemudian PGA diubah menjadi fosfogliserat dibantu oleh enzim fosfogliserat mutase. Kemudian 2 fosfogliserat diubah menjadi 3 fosfoenol piruvat dibantu oleh enzim enolase. Fosfoenol piruvat diubah menjadi asam piruvat dan menghasilkan ATP dengan bantuan enzim piruvat kinase. Perhatikan langkah gambar berikut. Seperti ini. Glukosa ini dibantu dengan ATP, glukosa fosfatase ya. Kemudian fruktosa dibantu juga dengan ATP. Seperti ini. Ini terjadinya di dalam sitosol atau sitoplasma. Baik. Hasilnya di sini adalah piruvat adalah suatu senyawa yang mengandung 3 atom karbon. Ini belum terjadi respirasi. Karena respirasi itu terjadi di dalam mitokondria. Sebelum masuk ke daur Krebs, itu ada reaksi transisi. Itu terjadi pembongkaran asam piruvat secara aerob menjadi CO2 dan air serta energi kimia. Tempat berlangsungnya di matrik mitokondria. Hasil akhir 2 molekul NADH, 2 molekul FADH, 2 molekul ATP, dan 2 molekul CO2. Ini tadi disebut sebelum masuk daur Krebs diubah menjadi suatu asetil koenzim, aset-CoA, atau reaksi transisi atau disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Seperti ini. Ini asam piruvat. Dekarboksilasi berarti karbon dilepas, piruvat menjadi asetil koenzim. Maka masuk ke dalam daur Krebs. Seperti ini ya reaksinya. Daur Krebs atau siklus asam sitrat piruvat. Ini ada NAD menjadi NADH. Hanya ini dari mana? Ya, hanya itu tentu saja dari asam piruvat mengandung hidrogen, hidrogennya dilepas, diikat oleh NAD, NAD yang ada di dalam sitoplasma maka menjadi NADH. Nah, koenzim ini, asetil koenzim masuk ke siklus Krebs seperti ini. Dalam proses siklus ini ada dilepaskan hidrogen, diikat oleh NAD, menjadi NADH. Kemudian CO2 juga dilepaskan. CO2 dilepaskan, tentu juga hidrogen dilepaskan. Hidrogen diikat lagi oleh NAD, terjadi NADH. Dan seterusnya sampai di sini ada beberapa akseptor elektron hidrogen, NAD dengan FAD. Hidrogen diikat oleh FAD menjadi FADH. Maka akan terjadi asam pemerat, asam malat, dan seterusnya. Maka kalau dihitung selama daur Krebs, itu akan dihasilkan 1, 2, 3 NADH, 3 NADH dan 2 FADH. Setiap pengekatan seperti ini, manakah yang terjadi pelepasan hidrogen? Nah, ini yang disebut dengan transfer elektron. NAD hidrogen diikat oleh NAD jadi NADH. Lepas lagi, diikat lagi, NAD jadi seperti ini. Dilepas lagi, diikat oleh AD dan seterusnya. Maka ini namanya siklus Krebs.
Berapa seluruhnya dihasilkan? Nah, maka transfer elektron ini terjadi di kristal mitokondria. Hasilnya bisa ada 32 atau 34 ATP. Reaksinya diawali dengan NADH, FADH dari daur Krebs yang memberikan ion hidrogen dan elektron pada sistem transport. Seperti ini transfer elektron. NAD, hidrogen dilepaskan. Ini adalah akseptor, ada koenzim quinon, ya, sitokrom B, C, dan seterusnya. Nah, akseptor akhir untuk elektron hidrogen adalah oksigen. Ini seperti ini dari NAD terus sampai sitokrom A. Hidrogennya kemana? Diikat oleh oksigen, maka terbentuklah air. Ini aliran elektron. Jadi di sini dituliskan hasil akhir dalam proses glikolisis sampai terjadinya transfer elektron, berapa ATP dihasilkan? Ada 32, ada 34, tergantung bagaimana redaksi kita menghitungnya. Respirasi anaerob atau fermentasi. Ini dari glukosa sama mengalami glikolisis, NAD, NADH, CO2 dilepaskan, terjadilah etanol. Respirasi anaerob atau fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob. Dari proses fermentasi asam cuka, energi yang dihasilkan 5 kali lebih besar daripada energi dihasilkan oleh fermentasi alkohol. Persamaan reaksi kimia fermentasi asam cuka seperti ini. Nah, itu materi tentang respirasi. Hanya tentu saja mengapa respirasi aerob ATP yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan respirasi anaerob. Materi sudah selesai, nanti diikuti dengan tugas praktikum respirasi sederhana. Demikian materi yang saya sampaikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.